percaya mujizat-Mu masih ada dalam hidupku. Saya mau ini sekarang tentang kita dan Tuhan. Siapakah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Yang pertama, mereka yang tidak menghargai karya salib Kristus. 2 Korintus 6 ayat 1 berkata, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kita tuh harusnya bersyukur loh kita diselamatkan. Tahukah Anda dari jutaan manusia di bumi ini, tidak semua orang itu percaya kepada Yesus. Tidak semua orang bisa hidup takut akan Tuhan. Tidak semua orang percaya sama Tuhan bahkan. Kalau kita itu bisa terima keselamatan, kita itu bisa lahir baru, kita tuh pilihan Tuhan, katakan amin. 2 Korintus 6 ayat 1 bilang ini, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Tuhan itu mati di kayu salib buat kita. Bukan dengan cara yang mudah. Yesus menghadapi begitu banyak penentang yang menghina, meludah, menyiksa, menolak dia. Yesus melewati banyak penderitaan. Yesus bayar terlalu mahal buat kita. Kalau Anda nonton film The Passion of Christ, saya gak sanggup. Ketika Yesus dicambuk dan itu dagingnya robek, saya gak sanggup lihat. Bagaimana pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa untuk menebus dosa kita, kita gak hargai gitu loh. Bagaimana cara kita gak menghargai? Kita masih hidup jatuh bangun dalam dosa. Kita gak mau berubah. Tahu gak, kalau bukan karena karya Roh Kudus dalam hidup kita, gak ada seorang pun yang bisa menerima Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Korintus 12 ayat 3b dikatakan gini, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi dari 1000 orang katakan yang dengar firman Tuhan, belum tentu semua tuh ngerti firman. Belum tentu semua orang dijamah. Orang bisa diajak ke gereja, belum tentu dia dijamah. Orang dengar khotbah, dengar puji-pujian, belum tentu terjamah. Hanya karya Roh Kudus yang membuat orang tuh langsung dicelikkan mata hatinya. Dia bisa lihat betapa sia-sianya hidup dalam dosa. Dan dia bisa mengerti betapa berharganya pengenalan akan Allah. Kalau kita yang sudah diselamatkan sama Tuhan, kita tidak menghargai, malah kita balik lagi kepada hidup yang sia-sia, berarti kita tidak menghargai karya salib Yesus. Kita ada dalam satu perjalanan di Pulau Patmos. Pulau Patmos yang dibuatnya terkenal oleh Rasul Yohanes yang diusir ke tempat ini sebagai satu hukuman yang dapat penglihatan dan menulis kitab Wahyu. Tapi Rasul Yohanes itu waktu murid, dia dipanggil murid yang dikasihi Yesus, yang disayangi Yesus. Nah mungkin kita pikir, kok Yesus punya favorit? Kok Yesus punya murid yang lebih disukai daripada yang lain? Bukan seperti itu. Karena menariknya kalau kita lihat di mana Rasul Yohanes dipanggil dengan deskripsi itu adalah Injil Yohanes yang dituliskan oleh dia sendiri. Artinya dia punya pewahyuan, dia punya pengertian bahwa dia adalah orang yang sangat disayangi Yesus dan dia buat deskripsinya demikian. Artinya dia adalah orang yang sudah belajar apa yang lebih penting. Bukan kasih kita bagi Tuhan, tapi Tuhan mengasihi kita. Kadang-kadang murid lain buat kesalahan seperti Petrus. Mereka berkata, oh Tuhan saya akan tahan, saya akan lakukan. Mereka lebih fokus bagaimana mereka sayangi Tuhan. Tapi sering gagal karena kita manusia yang tidak sempurna. Tapi Yohanes punya resep yang benar. Dia berfokus bahwa Yesus sayang kepada dia. Dan itu buat dia sangat kuat. Sampai dia pun dipercayakan untuk menjaga ibu Yesus. Nah Yohanes itu berkata, aku adalah murid yang dikasih Yesus. Saya percaya kita pun, bagusnya kalau kita pun deskripsi seperti itu hari ini. Kita katakan, aku adalah anak yang disayangi Bapa. Saya adalah murid yang disayangi Yesus. Artinya kita punya identitas sesuai dengan kasih Tuhan bagi kita. Suatu pelajaran yang sangat luar biasa kita mendapatkan dari Yohanes yang pernah ada di Patmos ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Shalom CBC. You are the words at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed to you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Whoa, our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is! What a wonderful name it is! The name of Jesus.
Church. Saya mengundang semuanya untuk berdiri. Sambil dinyalakan flash. That could not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are running. Nyanyikan pujian untuk Tuhan. Praise of your glory. For you are raised to love again. You have no rival. You have no equal. Now and forever.
gagal di laut, gua pasti bisa berenang. Jadi jangan pernah bilang, oh saya mau punya hikmat, tapi saya nggak mau ada masalah. Karena hikmat didapat dari ketekunan belajar di balik setiap masalah yang kita sedang hadapi. Makanya saya bilang masalah itu biasa. Kalau kita menang di balik masalah, artinya kita mendapat mujizat. Kalaupun kita belum menang di tengah masalah, minimal kita mendapat pelajaran berharga dalam hidup.